Coba kalau mindsetnya kita tuh dirubah, dibalik, diputer. Yang membutuhkan sedekah itu adalah saya, bukan dia. Maka akan timbul semangat kita untuk bersedekah. Karena pada hakikatnya bunda-bunda yang dirahmati Allah, di balik sedekah yang kita berikan kepada orang itu ada nilai kebaikan, ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti gitu kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, rezeki kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul dalam satu majelis, yaitu majelis Ta'lim Azizah. Betul ya, Bunda ya? Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bukan semata-mata hanya di dunia saja, tetapi benar-benar Allah tulis nama-nama kita untuk menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mari kita sama-sama buka dulu hati kita sebelum bermajelis ya Bun ya. Dibuka hati kita. Mudah-mudahan dengan dibukanya hati kita, Allah hujani kita semua dengan rahmatnya. Allah hujani kita dengan kasih sayangnya. Allah hujani kita dengan maghfirahnya. Dan Allah layakkan kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari bermajlis menuntut ilmu adalah apa Bun? Taufik. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hadiah taufik mengamalkan ilmu yang kita dapat. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih jazakillah khair kepada Bunda Nining ya, yang sudah memberikan tempat. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi kelak di akhirat bahwa ini dijadikan tempat perkumpulan bermajlis. Insyaallah. Kepada bunda-bunda semua juga saya ucapkan terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar datang, tapi ketika kita pulang itu membawa sesuatu yang baru, rasa yang baru. Mudah-mudahan Allah izinkan ya Bun ya. Amin, Allahumma amin. Bunda-bunda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita. Ada satu kisah tentang sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sya'ban. Siapa Bun? Sya'ban. Beliau ini sedang nazar, nazak sakaratul maut ya. Sedang menghadapi sakaratul maut, nazak. Di dalam sakaratul mautnya ini, istrinya Sya'ban ini mendapati sesuatu yang aneh gitu ya, sesuatu yang aneh. Beliau nazak, beliau sedang sakaratul maut, kemudian gak lama meninggallah beliau, meninggallah Sya'ban. Lalu sepeninggalnya Sya'ban ini,
istrinya Sya'ban ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata istrinya Sya'ban ini, saya mau bercerita ya Allah, saya mau bercerita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika suami saya kemarin itu sedang menghadapi sakaratul maut, kenapa ya kok dia tuh bilangnya aneh? Kenapa dia tuh bilangnya aneh, kata istrinya. Ketika dia sedang sakaratul maut, dia tuh sempat bilang kayak gini, ya Rasulullah, kenapa kok deket? Kenapa kok deket? Kata si suaminya ini. Kenapa nggak jauh? Kenapa nggak jauh? Kemudian suami saya itu terdiam lama sekali, ya Rasulullah. Suami saya terdiam lama. Kemudian suami saya berkata lagi, kenapa nggak yang baru? Kenapa nggak yang baru? Kata suaminya. Ini di dalam sakaratul mautnya beliau. Kemudian suami saya diam lagi, lama diamnya. Suami saya bilang lagi, ya Rasulullah, kata istrinya tuh. Dan yang ketiga ini suami saya bilang, kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Ini kira-kira kenapa ya Rasul? Kok suami saya bisa bilang seperti ini? Istrinya ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ibu, mau saya ceritakan kenapa suamimu bisa bicara seperti itu? Mau bu? Kata ibunya, iya ya Rasulullah, saya pengen tahu kenapa suami saya bisa bilang seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu demi satu itu perkataan-perkataan suaminya itu. Yang pertama, Bu, ketika suami ibu itu bilang, kenapa kok dekat? Kenapa kok dekat? Kenapa nggak jauh? Gitu kan ya? Itu dulu suami ibu itu sedang mau pergi ke masjid, buru-buru ke masjid. Ternyata di tengah jalan beliau itu melihat seorang kakek-kakek, orang sepuh gitu, yang jalannya itu sudah susah. Jadi jalannya aja sudah susah. Nah, suamimu ini, dia itu dengan sabar menuntun si kakek ini, si orang tua ini, dituntun sama suami ibu tuh. Walaupun dalam keadaan dia tuh sebenarnya buru-buru pengen ke masjid, tetapi gak tega ngelihat si kakek ini jalannya kesusahan. Sampai dia tuh dengan sabar dituntunnya sama suami ibu. Nah, ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala kebaikan dia yang menuntun si kakak itu. Dia tuh merasa menyesal, ya Allah, kenapa nggak jauh? Kenapa nggak jauh? Diperlihatkan sama Allah pahala kebaikan dia tuh. Masya Allah, ketika sakaratul maut itu diperlihatkan amalan kebaikan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, suami ibu tuh berkata, kenapa yang bekas, kenapa enggak yang baru, kenapa enggak yang baru? Waktu itu suamimu pengen punya baju baru kan Bu? Iya ya Rasulullah, betul. Jadi ceritanya suaminya ini karena musim dingin seperti sekarang, suaminya ini pengen punya baju hangat yang baru. Pengen punya baju hangat yang baru. Beliau pergi ke pasar beli baju hangat yang baru. Sudah beli, beliau pulang. Kemudian di tengah jalan beliau dapati seorang musafir yang kedinginan. Kedinginan di tengah jalan. Gak tega suami ibu tuh ngelihat musafir kedinginan. Dikasihlah baju hangat bekas si suami ibu ke musafir itu. Dan saat sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala dari kebaikan suami ibu yang memberi baju hangat bekasnya itu. Sehingga suami itu berkata, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Karena pahala dari memberikan baju bekas itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini pelajaran buat kita ya Bun ya, yang sering memberi pakaian,
Masya Allah, jangankan pakaian yang baru, pakaian bekas saja, Masya Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali, Masya Allah. Kalau punya baju, ada yang membutuhkan, gak usah mikir-mikir bun. Kita mungkin di lemari itu banyak tumpukan-tumpukan baju, yang bahkan gak satu lemari itu gak cukup. Ada yang digantung di sini gitu kan ya. Sementara orang-orang di luar tuh mungkin butuh baju itu. Dan jangan mikir-mikir bun, jangan mikir, oh ini kelas sayang, ini modelnya kayak gini kan aku nggak punya, ini modelnya kayak gini aku nggak punya. Jangan mikir-mikir bun, kasihkan. Insya Allah jika dibarengi dengan keikhlasan, niat karena Allah, itu amalan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sakaratul maut kita. Insya Allah, jangan mikir-mikir. Yang ketiga, katanya Rasulullah, kenapa enggak semuanya, gitu kan ya bun ya? Kenapa enggak semuanya? Itu ketika suamimu dalam keadaan lapar, dia memiliki sekeping roti, sebulat ya, roti bulat gitu. Ketika dia mau makan, dia tuh lapar. Tapi ketika dia mau makan, dia ngelihat ada orang fakir yang sedang kelaparan. Maka dibelah dua itu roti sama suami ibu. Yang separoh dia makan, separohnya lagi dia kasihkan. Masya Allah. Dan saat sakaratul mautnya suami ibu, Allah tampakkan pahala kebaikan dia yang memberi makan seorang yang fakir. Masya Allah, luar biasa bun, memberi sesuatu yang dibutuhkan sama orang, makanan seala kadarnya itu, tetapi membuat orang tertahan dari laparnya, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti ketika sakaratul maut itu, amalan-amalan kita itu dilihatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ahli khair, yang ahli kebaikan, sama Allah diperlihatkan kebaikan-kebaikannya. Yang ahli maksiat, sama Allah dilihatkan dosa-dosanya. Ketika sakaratul maut, sama Allah diperlihatkan. Makanya bunda, orang-orang yang di akhirat itu, kebanyakan dari mereka itu merasa menyesal. Kenapa di dunia tidak melakukan ini? Kenapa di dunia tidak melakukan ini? Mereka menyesal dengan amal-amal mereka yang sedikit, yang seala kadarnya, menyesal. Seandainya dulu waktu luang itu aku pakai untuk berzikir, seandainya dulu waktu luang itu aku pakai untuk mengaji, seandainya waktu luang itu aku pakai untuk bermajlis ta'lim, pasti aku akan mendapatkan, akan lebih daripada yang aku dapatkan sekarang. Orang-orang yang sudah di akhirat akan merasakan penyesalan. Itu pun ada nanti bunda-bunda bisa dilihat di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 44. Orang-orang di akhirat itu meminta kepada Allah, ya Rabb, insyaallah, ya Allah beri kami kesempatan hidup sebentar saja di dunia. Kata orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, sebentar saja ya Allah, maka aku akan melakukan amalan ini, maka aku akan bersedekah, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ketaatan kepadamu. Itu orang-orang yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta kepada Allah waktu untuk dikembalikan ke dunia. Insya Allah. Dan sekarang kita masih di dunia, bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita maksimalkan waktu yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kepulangan kita kelak. Kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kasih, yang bisa kita perbuat sebagai kendaraan kita untuk di akhirat, insyaallah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita amal kebaikan yang pahalanya tidak luput, yang pahalanya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita ini tidak akan bisa sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita ini tidak akan bisa sampai kepada kebahagiaan yang sebenar-benarnya, dan kita ini tidak akan sampai kepada hakikat kebahagiaan tanpa ilmu dan ibadah. Masya Allah, untuk bahagia yang sebenarnya itu butuh ilmu dan ibadah. Manusia di bumi ini, di dunia ini, semuanya akan binasa, bunda-bunda yang dirahmati Allah, kecuali mereka yang berilmu. Kecuali mereka yang berilmu. Dan manusia yang berilmu ini semuanya akan binasa, bunda-bunda yang dirahmati Allah, kecuali mereka yang beramal. Ilmu beramal. Ilmu tanpa amalan gak ada hasilnya gitu ya, sekedar wawasan tapi amalnya tidak bertambah. Jadi orang-orang yang berilmu semuanya akan binasa kecuali mereka yang beramal. Dan orang-orang yang beramal semuanya akan binasa kecuali mereka yang memiliki keikhlasan. Apa bun? Keikhlasan. Beramal tanpa ikhlas maka sia-sia. Insyaallah. Amal ibadah, kebaikan akan bermanfaat jika disertai dengan keikhlasan, dan keikhlasan itu sendiri akan berguna, akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mampu menjaga keikhlasan itu sampai akhir nafas kita. Insyaallah. Bisa dipahami ya bun ya? Keikhlasan itu akan berguna, akan bermanfaat apabila kita bisa menjaga sampai akhir nafas kita. Misalnya hari ini kita bersedekah gitu ya, bersedekah berdasarkan amal kita, berdasarkan ilmu, mengamalkan ilmu dan keikhlasan atas sedekah kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa bun? Karena keikhlasan ini pahalanya bisa binasa, pahalanya bisa rusak, pahalanya bisa gugur. Karena apa? Salah satu penyebabnya adanya penyesalan. Adanya penyesalan. Keikhlasan itu akan binasa, akan gugur, akan hancur ketika di dalam hati kita itu ada penyesalan. Misalnya nih bun ya, misalnya tetangga kita itu keadaan ekonominya di bawah, sangat memprihatinkan, dan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi ekonomi, sehingga kita ini punya niat, keinginan untuk membantu tetangga kita, gitu kan ya? Katakanlah misalnya anaknya tetangga kita ini sekolah, tapi karena nggak mampu, nggak ada biaya, kita bantu biayanya. Terus kita kasih mereka kendaraan supaya ada kendaraan untuk aktivitas mereka. Kita bantu, alhamdulillah, kita senang dengan amal kita, bisa menolong, bisa membantu tetangga kita. Begitupun tetangga kita bun senang dengan apa-apa yang kita beri untuk mereka. Jadi sama-sama ikhlas,
sama-sama menyenangkan gitu kan ya. Tetapi selang setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai katakanlah 10 tahun, anak yang kita bantu ini, yang kita sekolahkan ini, dia sudah menjadi orang yang sukses. Perumpamaannya ini Bun ya, dia sudah menjadi orang yang sukses. Dalam kesuksesannya bunda-bunda yang dirahmati Allah, dia itu hubungannya tidak menjaga hubungan yang baik dengan kita yang sudah membantu dia, hingga timbullah keharmonisan yang buruk gitu ya, nggak harmonis lagi kayak dulu. Nah, kita ini ngerasa jengkel, mulai jengkel di dalam hati kita. Anak itu ya, tetangga kita itu ya, dulu aja dalam keadaan yang lagi kesusah, lagi sulit, dibantu sama kita. Dia dibantu, disekolahkan, sekarang sudah sukses, lupa sama kita. Nyesel saya sudah bantu dia. Nah, ada kata nyesel. Itu kita bukan Bun, bukan ya. Mungkin ibu-ibu yang di luar, bukan di mana gitu. Dan itu pasti saya gitu Bun. Ya Allah, itu kita suka merasa nyesel sudah bantu dia gitu. Ya Allah, kata-kata menyesal itu yang menghancurkan pahala keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Bun, kalau sudah beramal ya sudah, gak usah diungkit-ungkit lagi. Makanya orang yang ikhlas itu Bun, beramal lupakan, beramal lupakan. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Masya Allah, bahkan dikatakan ketika Allah menerima amal kebaikan kita, ketika Allah menerima amal kebaikan kita, Allah jadikan kita itu lupa dengan amal yang sudah kita lakukan. Insya Allah, luar biasa ya. Ketika tanda Allah menerima amal kebaikan kita, Allah membuat kita itu lupa dengan amal yang sudah kita lakukan. Masya Allah, bahkan pernah ya, mungkin bunda-bunda pernah, ini loh yang dulu kita beli, kapan ya, yang kita ini loh yang kita kasih dulu, kapan ya, gitu kan ya. Ya Allah, itu tanda-tanda Allah menerima amal kita. Kita dibuat sama Allah tuh lupa dengan amal yang sudah kita lakukan. Insya Allah, luar biasa. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, katanya Imam Al-Ghazali, beliau berkata, keikhlasan itu adalah engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau dibuat tidak senang dengan pujian manusia, dan engkau pun tidak terpengaruh dengan apa-apa yang dikatakan oleh manusia. Masya Allah, itu tanda orang yang beramal dalam keikhlasan. Segala amal kita tunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dibuat senang ketika ada orang yang memuji kita. Kita tidak dibuat bahagia ketika ada orang yang menyanjung kita, dan kita nggak dibuat sakit hati ketika ada orang yang protes dengan kebaikan kita. Tuh nggak sakit hati, biarin aja. Orang mau bilang apa, terserah kita. Kalau kelebihannya pasti Allah yang memberi. Kekurangannya memang kita sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan gitu ya. Insya Allah. Kita ini bunda-bunda yang dirahmati Allah, kadang kita ini masih merasa berat, masih merasa mikir-mikir ketika kita mau bersedekah. Betul tidak Bun? Banyak pertimbangan ini, banyak pertimbangan itu. Kenapa bunda-bunda bisa seperti itu? Kenapa bisa ada timbul perasaan mikir-mikir untuk bersedekah? Karena bunda-bunda sekalian, mindsetnya kita itu
yang membutuhkan sedekah adalah dia, bukan kita, bukan saya. Itu mindsetnya kita. Yang membutuhkan sedekah itu adalah dia, bukan saya. Coba kalau mindsetnya kita tuh dirubah, dibalik, diputer. Yang membutuhkan sedekah itu adalah saya, bukan dia. Maka akan timbul semangat kita untuk bersedekah. Karena pada hakikatnya bunda-bunda yang dirahmati Allah, di balik sedekah yang kita berikan kepada orang itu ada nilai kebaikan, ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti gitu kan ya? Dan pertanyaannya, siapa yang butuh pahala itu, bunda-bunda? Kita. Insyaallah. Kita yang butuh pahala. Kita yang butuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara mata zahir orang itu butuh makan. Tetapi secara jiwa kita, batin kita yang butuh makan. Jadi ketika ada orang yang datang gitu, insyaallah kita minta sama Allah supaya kita tuh diberi keringanan untuk bersedekah, keringanan untuk membantu sesama. Masya Allah, bahkan ini ada kisah seorang yang soleh gitu ya. Beliau ini masuk kamar mandi. Gak lama dia keluar lagi memanggil muridnya. Katanya muridnya, iya ada apa guru? Tolong kamu ambilkan baju saya di sana, terus kamu kasihkan lagi ke orang sebelah sana gitu kan. Kata gurunya ini. Muridnya bilang, ya Allah guru, kan bisa tuh nunggu sampai selesai mandinya, kata muridnya. Lalu kata gurunya ini, beliau bilang, saat ini saya sedang bersemangat ingin memberi kepada si fulan. Saya khawatir ketika saya keluar dari kamar mandi, rasa ingin memberi itu sudah hilang. Ya Allah, gitu kan ya, karena kita tuh hatinya mudah dibalik-balik gitu ya. Saat ini semangat, nanti pulang tuh pengen ngasih si ini deh, ditunda, gak lama, ngapain ngasih ya, kan saya juga lagi butuh. Gitu kan ya, itu kita ya. Itu saya ya bun ya, itu saya kayak gitu bun, pengen ngasih si fulana gitu, gak disegerakan, gak ditunaikan. Terus lama-lama mikir lagi, kenapa ngasih dia ya, orang saya aja masih butuh. Kayak gitu. Jadi ketika ada keinginan untuk memberi itu, segerakan memberi sebelum setan itu membisikkan sesuatu yang lain. Insya Allah. Padahal jaraknya dari kamar mandi itu berapa lama sih gitu ya? Paling 10 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi seorang guru tuh paham kalau hati itu mudah terbalik dan amal itu kadang membuat kita itu lupa. Amal itu kadang membuat kita tuh lupa diri, gak disegerakan. Insyaallah. Jadi pada hakikatnya ketika kita bersedekah tuh kita yang butuh, bukan dia yang butuh. Insyaallah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ada 3 golongan. Yang pertama Allah panggil masuk ke dalam neraka. Ya Allah, dengar golongannya aja sudah merinding gitu ya bun ya. Ada 3 golongan yang pertama kali Allah panggil untuk memasuki neraka. La ilaha illallah. Ini hadis dan hadisnya statusnya Hasan bun. Jadi perawinya sedikit, tetapi yang memperawikan hadis ini, yang membawa hadis ini adalah orang-orang terpercaya. Jadi statusnya hasan. 3 golongan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan dia menjadi golongan yang pertama kali memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja bun? Yang pertama, seorang yang dia mati syahid. Siapa bun? Seorang yang dia mati syahid.
dia mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mati syahid, dia yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat itu diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dia rasakan di dunia, dan dia itu mengakui, iya ya Rob, aku merasakan kenikmatan itu waktu di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang engkau lakukan atas nikmat yang aku berikan? Lalu hambanya Allah ini berkata, ya Rob, dengan nikmatmu ini aku ikut jihad, sehingga aku mati dalam keadaan syahid, kata hambanya Allah ini. Lalu kata Allah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, kazabta, kata Allah, kau dusta. Ya Allah, orang yang mati syahid sama Allah ditolak. Kazabta, kata Allah, kau dusta. Gimana? Mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini saya kecepatan loh ya. Saya turunin dulu ya. Biar saya pelan-pelan. Yang pertama itu yaitu orang yang mati syahid. Dia mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dunia untuk berjuang di jalan Allah dan mati di jalan Allah. Lalu kata Allah, kazabta, kau dusta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berperang hanya ingin dikatakan seorang yang gagah berani, kata Allah. Engkau berperang hanya ingin dikatakan seorang yang gagah berani. Insyaallah. Dan ini pun bun, kayak pengurus-pengurus majelis gini tuh, ini pun dikatakan dengan orang-orang yang berjihad bun, berjihad di jalan Allah. Maka yang pengurus dijaga hatinya setiap saat, setiap hari, setiap bulan. Itu Allah tuh melihat hati kita bun. Oh, Budek Suswati, Budek Sus ini dia rajin jadi pengurusnya MT Azizah, Majelis Taklim Azizah. Oh, Bunda Nining selalu ngasih tempat buat majelis. Sama Allah dilihat hati-hati kita. Ada apa di balik hati kita? Benarkah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada yang lain yang ingin kita tunjukkan? Ya Allah. Maka hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Niat yang terselubung, niat yang berkata di dalam hati itu, Allah itu maha tahu bun. Jadi perbaiki niat, karena Allah itu melihat hati kita. Allah melihat hati kita. Yang kedua, bunda-bunda yang dirahmati Allah, golongan yang kedua ini yang membuat para guru-guru kita, ulama-ulama zaman dulu itu merasa ketakutan sekalipun. Bahkan ketika Habib Ali Al-Jufri menyampaikan ini di depan para pendakwah, para guru-guru, mereka tuh menangis mendengar ini. La ilaha illallah. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu seperti kita-kita ini bun, yang menjadi pengajar ilmu, yang mengajarkan ilmu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran.
Ini mereka ini golongan orang-orang yang dihadapkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di akhirat tuh Allah bertanya kepada para penuntut ilmu, para pengajar ilmu, para pengajar Al-Quran, sama Allah ditanya, apa yang telah engkau perbuat wahai hambaku, kata Allah. Apa yang telah engkau perbuat wahai hambaku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama Allah kita semua ini, Bun. Ya Rabb. Lalu orang-orang ini, para penuntut ilmu ini berkata kepada Allah, ya Allah, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku mengajarkan Al-Quran untuk hamba-hambamu ya Allah, semata-mata karena engkau, kata hamba-hambanya Allah ini. Lalu kata Allah apa? Kazabta, kata Allah, kau dusta. Kau dusta. Engkau menuntut ilmu karena engkau ingin disebut sebagai orang yang alim. Engkau mengajarkan ilmu karena engkau ingin disebut orang yang memiliki banyak ilmu. Dan engkau mengajarkan Al-Quran semata-mata engkau ingin disebut-sebut seorang hafid, seorang qori di mata manusia. Ya Allah, berat rasanya ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meminta malaikatnya melemparkan hamba-hambanya Allah ini ke dalam api neraka. Dan masuklah mereka ke dalam api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa, Bun? Karena niat, karena bisikan hati kita yang bukan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya hati kita itu siapa yang tahu? Allah. Allah tuh yang maha tahu semuanya. Allah maha tahu ucapan-ucapan kita, kata-kata kita, bahkan sekata, seucap kata yang belum kita ucapkan, Allah sudah tahu. Insyaallah. Ini harus dijaga hati kita, Bu. Niat kita harus dijaga. Sama-sama kita belajar dengan betul-betul meluruskan niat kita. Ya Allah, saya pengen ikutan majelis semata-mata karena Engkau. Ya Allah, saya ingin ikut majelis untuk menghilangkan kebodohan. Ya Allah, saya mengikuti majelis pengen lebih baik lagi. Ya Allah, ya Allah, saya ikutan majelis pengen silaturahim. Ya Allah, saya pengen majelis supaya saya tersampaikan kepadamu dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak niat kebaikan kita itu dalam satu amal. Diperbanyak. Mudah-mudahan dari niat-niat kita itu disampaikan seperti apa yang kita niatkan. Yang ketiga, bunda-bunda yang dirahmati Allah, golongan ketiga yang pertama kali di akhirat Allah panggil, yaitu mereka yang memiliki keluasan harta. Apa, Bun? Mereka yang memiliki keluasan harta. Ya Allah,
Di akhirat dia mengaku-ngaku, ya Allah, dengan rezeki yang kau berikan kepadaku, aku keluarkan lagi untuk bersedekah, aku keluarkan lagi untuk infak di jalanmu. Tidak ada sedekah, tidak ada infak yang aku lewati kecuali semata-mata karena engkau. Kita bisa mengaku-ngaku begitu ya bun ya. Itu di akhirat kita bilang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, kadzabta, kata Allah, kau dusta. Ya Allah, engkau bersedekah, engkau berinfak semata-mata engkau ingin sanjungan dari manusia. Engkau ingin pengakuan dari manusia, dan engkau ingin orang-orang, manusia-manusia di sekitarmu mengatakan bahwa engkau itu seorang yang dermawan. Ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikatnya untuk menggeret hamba ini masuk ke dalam api neraka. Ya Rabb, ini tergelincirnya nih niat. Ini hakikat tergelincirnya niat. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ini ada di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 18. Al-Isra surat ke-17 ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya. Ada yang bawa Al-Quran? Enggak ya? Sudah sudah hafid semuanya, Masya Allah. Harusnya saya yang banyak mendengarkan ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhuran. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan di dunia, sementara dia menghendaki kehidupan duniawi, kehidupan sekarang, hanya ingin pujian, hanya ingin sanjungan gitu ya bun ya, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki. Ibu pengen sanjungan di dunia, disegerakan sama Allah. Disegerakan seperti apa yang ibu inginkan. Ibu pengen pujian sama manusia, disegerakan sama Allah, dikasih sama Allah, dapat pujiannya manusia. Ya Rabb, ibu pengen disebut dermawan, sama Allah dikasih itu julukan dermawan kepada ibu. Orang-orang mengatakan bahwa ibu itu dermawan, dikasih disegerakan di dunia. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha, katanya Allah. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya mazmuman madhuran, dalam keadaan tercela dan terusir. Ya Rabb, dalam keadaan tercela dan terusir. Ayat ini menguatkan hadis yang tadi ya bunda-bunda yang dirahmati Allah,
Barang siapa yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pahala baginya di akhirat nanti, melainkan tempatnya adalah jahanam, neraka jahanam. Mereka memasukinya dalam keadaan tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu Mbak Nia? Gitu ya. Yaitu niat dan keikhlasan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu niat dan keikhlasan. Insyaallah, perbanyak niat-niat yang baik dalam satu amalan. Belajar untuk ikhlas, minta sama Allah supaya kita tuh dijaga hatinya dari rasa ingin sesuatu yang hanya kita jumpai di dunia. Karena sungguh kita ini pasti menginginkan apa-apa yang ada di akhirat, berupa kekekalan yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebahagiaan yang abadi itu. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, orang semakin soleh, semakin menyembunyikan kebaikannya. Orang semakin soleh, dia semakin menyembunyikan kebaikannya. Orang semakin soleh, semakin tidak ingin dilihat, dinilai sama orang lain. Orang semakin soleh, dia tidak ingin dikenal banyak manusia. Ya Allah, semakin soleh itu semakin ingin dia itu tersembunyi. Karena dengan kesendiriannya, dia itu merasakan adanya Allah. Karena dengan kesunyiannya, dia itu merasakan semakin rindu kepulangannya, semakin rindu siapa yang dia cintai, semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu nggak mau kebisingan dunia, tidak mau kebisingan dunia. Dia hanya ingin Allah, Allah, Allah. Dia hanya ingin bagaimana rindunya itu terus terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa terhantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ramai dunia itu dia semakin sendiri. Itu orang-orang yang semakin saleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah, mulai sekarang kita sama-sama perbaiki niat kita dalam setiap amal kita, dalam setiap kebaikan kita. Boleh jadi amal kita itu baik, tetapi ketika hati kita, jiwa kita, niat kita tidak baik, maka apa bagusnya amal kita? Kalau kita masih menyimpan niat sesuatu yang buruk di hati kita, maka kita mengakulah sama Allah, jujur sama Allah, ngaku sama Allah. Sebelum pengakuan itu nanti di akhirat, ngaku sama Allah, ya Allah, aku tuh niat kayak gini tuh jelek, aku tuh pengen bersedekah tapi kok niat di dalam hati tuh kayak gini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah di dalam hatiku cukup dengan penilaianmu ya Allah, penilaianmu ya Allah. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diluruskan niat kita supaya tidak tergelincir dengan nafsu kita, pengen disanjung, pengen dikatakan baik, pengen dikatakan soleh, pengen dikatakan alim. Kita minta sama Allah, karena hanya kepada Allah kita pantas meminta. Hanya kepada Allah kita pantas meminta.
Ya Allah, jadikan hati ini menginginkan keridhaan-Mu. Jangan Kau jadikan hatiku itu bersandar selain kepada Engkau, gitu ya Bun ya. Ya Allah, kita ini bisa membohongi makhluknya Allah, bisa membohongi sesama manusia, bisa membohongi teman-teman kita. Kita ini bisa Bunda, dengan segala kata-kata kita, manisnya ucapan kita, gitu kan ya Bun ya. Dipermanis kata-kata kita tuh, insya Allah tuh orang-orang tuh percaya sama kita. Tetapi sungguh kita tuh tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdiri di akhirat, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membukakan kita itu hakikat amal kita itu seperti apa. Sama Allah dibuka tuh, dibeberkan sama Allah hakikat amal kita tuh. Kelihatan, ini amalnya karena ini amalnya karena ini amalnya karena ini. Sama Allah tuh kelihatan, gak usah disembunyiin lagi. Dibeberkan sama Allah hakikat amal kita itu, kita mengarahnya ke siapa? Sama Allah tuh dibeberkan. Ya Allah, maka sungguh orang yang rugi itu bunda-bunda yang dirahmati Allah. Orang yang rugi itu bukan mereka yang tidak sholat, bukan mereka yang tidak sedekah, bukan mereka yang tidak berpuasa. Tapi orang-orang yang rugi itu mereka yang melakukan amal kebaikan, tetapi niatnya itu bercampur untuk dunia. Niatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan kebaikannya gugur di tengah jalan. Ya Rabb, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ini ada kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam kata-kata mutiara itu, saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang yang soleh, bukan orang yang seperti orang soleh, bukan. Saya tidak ada di golongan mereka, katanya Imam Syafi'i. Tapi saya mencintai orang yang soleh. Dan saya berharap ketika saya mencintai orang soleh, Allah mengizinkan mendapatkan keberkahan dari mereka. Allah mengizinkan saya mendapat syafaat dari mereka. Masya Allah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita ini bukan orang soleh, tetapi mudah-mudahan kita mencintai orang-orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kedapatan berkahnya dari orang-orang yang soleh, insyaallah. Karena sungguh melihat amal kita, ibadah kita, tidak ada yang bisa kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada semuanya adalah penuh dengan kekurangan. Mungkin di luarnya kita sholat, tetapi hati kita tidak ada di dalam sholat, gitu ya Bunda ya. Mungkin di luarnya kita ini ngaji, tapi kita hati ini nggak ada di dalam barisan Al-Quran, itu nggak meresap ke hati. Mungkin kita ini zikir, tetapi hati kita itu sedang melayang kemana, gitu ya. Itu amalan kita. Tetapi mudah-mudahan dengan kita mencintai orang-orang soleh seperti Imam Asy-Syafi'i mencintai orang-orang soleh, padahal beliau itu derajat kemuliaan beliau itu Masya Allah luar biasa. Dan beliau memiliki derajat kemuliaan yang luar biasa pun masih mengaku-ngaku beliau itu bukan barisan dari orang-orang yang soleh. Lantas kita yang banyak dosa ini barisannya kemana, gitu ya. Kalau sekelas Imam Asy-Syafi'i saja tidak merasa menjadi orang soleh,
Bahkan dia mengatakan, aku mencintai orang soleh walaupun aku tidak ada di dalam barisan mereka, tetapi aku berharap dengan aku mencintai orang-orang soleh, aku akan mendapatkan keberkahan dan syafaatnya mereka. Sementara kita bun, ya Allah, yang derajat kita itu tidak ada apa-apanya, sangat jauh sekali dari yang namanya kemuliaan, tuh sangat jauh. Kita ini masih sering merasa diri kita itu cukup dengan ilmu yang kita dapatkan. Dengan ilmu yang terbatas pun kita merasa sudah memiliki semuanya, sudah paham semuanya. Padahal pada hakikatnya amal-amal kita itu bisa jadi di sisi Allah itu bolong-bolong bun. Ya Allah, bolong-bolong, nggak utuh, bolong-bolong gitu. Tapi dengan begitu, walaupun dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kekurangan kita sangat banyak, tetapi jika disandarkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah rahmat Allah itu melangit luas. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, bunda-bunda semua. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua pada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua di barisan orang-orang yang Allah muliakan, Masya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, tujuan dan niat kita untuk Allah adalah hal yang penting, sangat penting dalam tersampaikannya sebuah amal. Tujuan dan niat kita itu adalah dua hal penting, tersampaikannya amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh bun, kalau kita lagi sholat, kita selesai sholat, kita zikir, kita merenung bun, kita merenung, ya Allah, sudahkah niat saya tuh ikhlas semata-mata karena Engkau ya Allah? Sudahkah benar amal kita ini? Merenung bun, kita bertanya kepada Allah dalam hati kita, sambil kita tuh hantarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perenungan kita. Jangan mikirin jemuran terus ya bun ya, 3 hari jemuran gak kering-kering gitu kan, itu kan kita ya bun. Ya Allah, kita nih ya Allah bun, Masya Allah. Ya Allah, ini pengajian lama banget ya, ini panas, jemuran kemarin belum dijemur. Itu kita ya bun ya. Ya Allah, kita nih bun, kita sama-sama, saya, bunda semua, bunda Nining, Bude Su, semuanya, Mbak Romi, semuanya, kita belajar untuk banyak-banyak merenung sama ke Allah tuh, merenung apa-apa direnungkan gitu. Dengan banyak merenung itu, pelan-pelan kita tuh menghantarkan hati kita kepada hakikat, kepada penciptaan kita yang sebenarnya, mengantarkan hati kita tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk merenung gitu, itu Masya Allah, itu pengamalan, itu amalannya para wali. Amalannya para wali itu begitu, ibadah merenung, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita barisan orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang soleh, kita mendapatkan keberkahannya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang Kau muliakan ya Rabb. Ya Allah, mudah-mudahan dengan cintanya kami kepada orang-orang yang soleh ya Allah, Engkau berkahi kami, walau ibadah kami belum bisa khusyuk seperti mereka ya Allah, walau zikir kami belum bisa terhubung seperti mereka ya Allah, walau akhlak kami belum bisa seindah akhlak mereka ya Rabb, walaupun dengan komunikasi kami kepadamu ya Allah belum sedekat seperti orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, hantarkan kami kepada kemuliaan di sisi-Mu ya Rabb, berkahi hidup kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan
cucunya Bu Nining. Namanya siapa Bun? Ade Abdul ya. Mudah-mudahan cucunya Bunda Nining yang bernama Ade Abdul yang sekarang lagi dirawat, mudah-mudahan Kau karuniakan dia kesehatan kembali ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah diringankan sakitnya ya Allah. Dikuatkan untuk Ade Abdul dalam menjalani melewati penyakit dan sakitnya ya Allah. Sehatkan kembali ya Allah, ceriakan kembali Ade Abdul ya Allah. Tambahkan kepintarannya ya Allah, tambahkan kesolehannya ya Allah. Jadikan ia penyejuk mata bagi kedua orang tuanya ya Rabb. Ya Allah, mudah-mudahan keluarganya Engkau karuniakan kesabaran ya Allah. Mudah-mudahan keluarganya Engkau berikan keikhlasan dalam menjalani hari-hari ini ya Allah. Mudah-mudahan hati keluarganya ya Allah Engkau sambungkan hanya meminta semuanya kepada Engkau ya Allah. Berkahi keluarganya Bunda Nining ya Allah, suaminya ya Allah, suami beliau ya Allah yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Engkau angkat sakit dan penyakitnya ya Allah. Engkau berkahi kesehatan beliau ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua nikmat kesehatan yang sesungguhnya ya Allah, yang mengantarkan kami kepada ibadah kami hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkahi hari-hari kami. Ya Allah, luruskan niat kami, selamatkan kami dari tergelincirnya niat ya Allah. Selamatkan kami dari tergelincirnya niat ya Allah. Selamatkan kami dari tergelincirnya niat ya Allah. Berkahi kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, sebagaimana Engkau memberikan kepada kami semua kenikmatan, kemudahan di dunia ini ya Allah, maka ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah dalam perjalanan kami ya Rabb. Dalam perjalanan kami ya Allah, setiap alam, setiap langkah kami menuju alam, sehingga kami berjumpa dengan Engkau. Berikan kami kemudahan ya Rabb, berikan kami keselamatan ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan ya Allah kenikmatan yang kami dapatkan di dunia ini mengurangi kenikmatan di akhirat kami nanti ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau karuniakan kenikmatan kepada kami di dunia ya Allah, maka karuniakanlah kepada kami kenikmatan yang sesungguhnya di akhirat nanti ya Rabb. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh, bersama guru-guru kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua selamat semuanya ya Allah, dunia dan akhirat-Mu ya Allah, hingga Engkau muliakan kami berkumpul di surga-Mu kelak ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga beliau, bersama sahabat-sahabat beliau ya Allah, dalam kebahagiaan yang sesungguhnya ya Allah, dalam kebahagiaan yang abadi ya Allah, dalam kebahagiaan yang tiada duanya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih.